يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقني فهما جيدا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما yanfa'una. Hadirin sekalian jamaah, mari sama-sama kita mulai majlis kita pengajian kita dan baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-udhiyatu. Al-mabhasul awwal ta'riful udhiyati wa mashru'atiha wa hukmiha. Al-madhabul awal ta'riful udhiyah wa masyru'atiha. Al-udhiyatu lughatan ismun lima yudhahha bihi aw lima yadhbahu ayyam 'idil adha. Wal-udhiyatu ma yadhbahu fi yaumil adha wa fiqhan hiya zabhu hayawanin makhsusin bi niyyatil qarabati fi waqtin makhsusin aw hiya ma yadhbahu minan ni'am taqarruban ila Allah ta'ala fi yaumil ahad. Wa qad syuri'at fi sanati tsaniyah min al-hijrah az-zakati was-salati al-'idaini wa sabatat masyru'atuha bil kitab was sunnah wal ijma'. Wa amma al-kitab fa qawluhu ta'ala fassalli li rabbika wanhar. Wa qala aidan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah ay min a'lami dinillah. Wa amma sunnah فأحاديث منها حديث عائشة ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم إنها لا تأتي يوم القيامة بقرونها وأطوافها وأشعارها وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. ومنها حديث أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدميه على صفائها أي يسمى يكبر فذبحهما بيده. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية ودلت أحاديث على أنها أحب الأعمال إلى الله يوم النحر وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبح عليها ويقع دمها بمكان من القبول قبل أن يقع على الأرض وإنها سنة إبراهيم لقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم. والحكمة من تشريعها هو شكر الله على نعمه المتعددة وعلى بقاء الإنسان من عام لعام ولتكفير السيئات عنه إما بارتكاب المخالفة أو نقص المأمورات وللتوسعة على الأسرة المضاعف وغيرهم. Hadirin sekalian, kita mengulang kembali terkait dengan kurban yang insya Allah tidak lama lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Kalau ikut tanggalan kurang lebih tanggal 17 ya, tanggal 17 Juli. Nah, terkait dengan kurban, sejarah yang pernah saya ceritakan bahwasanya yang namanya kurban itu adalah, jadi sejarah dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Nabi Ibrahim, kalau di dalam sejarah itu dikatakan mendekatkan diri kepada Allah, kalau bahasa kita kurban itu dengan 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Ini yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Kemudian fata'ajjaban nasu wal malaikatu min dzalika, kagum semua orang, hebat. Jadi kambing 1300, sapi 100 ekor unta, siapa yang kagak kagum? Ya. Kalau kita mau hitung dengan uang sekarang, 1000 ekor kambing kali 3 juta aja, itu udah 3 miliar. 300 ekor sapi dikali 30 juta aja, itu udah 9 miliar. Kalau 100 ekor unta, taruh paling murah 40 juta misalnya, itu udah 4 miliar. Kalau dihitung 3 sama 9, 12 tambah 4, 16 miliar. Bapak kalau punya duit 3 miliar, kira-kira mau beli kambing 1000 apa beli tanah bangun kos-kosan? Enggak, saya cuma negesin aja. Walaupun nggak dijawab juga saya tahu jawabannya. Iya. Punya 3 miliar mendingan beli tanah bangun. Iya. Ini Nabi Allah Ibrahim. Maka kata Nabi Ibrahim, fa wallahi law kana li ibnul la'adbahannahu. Kata Nabi Ibrahim, apapun yang bisa mendekatkan saya dengan Allah tidak seberapa. Kata Nabi Ibrahim, demi Allah kalau saya punya anak saya potong, kata Nabi Ibrahim. Jangankan cuma segini, anak gue potong. Oh, kalau bahasa kita. Nah, kemudian maqo alaihi zaman pada syahadul qaul. Melewati waktu yang cukup panjang, Nabi Ibrahim lupa dengan kalimat. Ya tadi kalimat tadi itu. Kalau saya punya anak saya potong. Maka di ayat di surah As-Saffat dijelaskan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Allah Ibrahim itu punya anak Nabi Allah Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya, kemudian Nabi Ismail itu udah bisa bantuin ayahnya Nabi Allah Ibrahim, baru di situ datang perintah dari Allah. Datang perintah dari Allah. Nah, perintahnya Allah itu apa? Inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Allah Ibrahim di tanggal 8 Zulhijjah, kalau kita bilang Yaumut Tarwiyah, itu kita puasa pertama tuh Yaumut Tarwiyah, nanti puasa lagi Yaumul Arafah, nanti tanggal 10 Lebaran. Itu di Yaumut Tarwiyah pertama kali Nabi Allah Ibrahim mimpi. Ya Ibrahim, aufa bin nadzarik, Nabi Ibrahim tunaikan janjimu. Malam pertama Nabi Ibrahim apa dari Allah, aminas syaitan, atau cuma dari syaitan. Kemudian malam tanggal 10-nya mimpi, tanggal 9 mimpi lagi, disebut dengan Yaumul Arafah. Ini dari Allah atau dari syaitan? Malam 9 mimpi yakin ini dari Allah. Ya. Nah, makanya Nabi Allah Ibrahim kemudian menyampaikan langsung kepada putranya Nabi Ismail. Ya. Kata Nabi Allah Ibrahim, ya bunayya, wahai putra, inni arafil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Semalam ayah bermimpi dapat perintah dari Allah, suruh menyembelih kau wahai Nabi Allah Ismail. Nah di sini Pak pelajaran bahwasanya kita sebagai orang tua
manggil anak, panggillah dengan panggilan yang baik. Ya, jangan manggil anak sembarangan. Mentang-mentang anaknya hitam, panggil tem, sini tem. Jangan. Mentang-mentang anaknya panjul, panggil panjul, jul, sini jul. Jangan. Makanya sering saya katakan, orang Jawa aja punya panggilan, do, pergi do, gitu. Kalau nggak dipanggil le, nah gitu, ya. Nah, atau orang Betawi manggil juga tong, nah gitu. Itu panggilan kesayangan, ya. Kalau orang tua manggil anaknya benar, manggil anaknya bagus, maka anak akan membalas dengan bahasa yang bagus. Ya abadi, if'al ma tu'mar. Kalau bahasa orang Betawi namanya abah, orang Sunda namanya abah, orang Jawa namanya mbah. Gitu. Jadi panggilan abah, panggilan mbah itu panggilan yang bagus. Kadang-kadang kan bapak gak dipanggil mbah, padahal cucunya udah banyak banget. Ya, nah ini. Jadi Nabi Ibrahim itu pas ngimpi kemudian ngomong sama anaknya. Ini proses berat, Pak. Ya, berat. Makanya nanti kita bahas masalah kurban. Kurban itu berat. Kadang-kadang kita ini gak sanggup tiap tahun berkurban, padahal Allah kasih nikmat. Tiap saat Allah kasih nikmat, masih kita gak sanggup sih setahun sekali ngurban. Kalau mentok sekarang oke dah, ya Allah gak punya duit itu. Tapi kan kalau jauh-jauh hari udah kita nabung, urunan, nanti pada saatnya bisa kurban. Iya. Ya, makanya di sini dikatakan kurban itu adalah ismun lima yutahha bihi aw lima yadbahu ayyami 'idil adha. Kurban itu apa sih? Sebetulnya dalam bahasa Arab itu bukan kurban tepat, namanya udhiyah. Cuma kalau saya bilang udhiyah takut Bapak kagak ngerti lagi. Yang benar secara hukum namanya udhiyah. Udhiyah. Kalau bahasa Indonesia namanya sembelihan. Ya, nah di kita ini kalau dipakai bahasa begini dia nggak ngerti, dia tahunya lo korban kalau tahun ini begitu. Kalau bilang lo udhiyah nggak, apaan tuh dia bener begitu. Padahal yang benar secara hukum namanya udhiyah. Nah, yang dikatakan dengan udhiyah atau kurban menurut bahasa ini umumnya itu adalah lima yadbahu ayyami 'idil adha. Secara bahasa yang namanya kurban itu apa saja yang disembelih di hari raya Idul Adha itu namanya udhiyah atau kita bahasain kurban. Ini yang sering orang nanya tuh ke saya, Ustaz. Kita ini kan belum bisa beli kambing, gimana kalau kita motong ayam, kurban gak tuh? Kan gitu. Kalau secara hukum itu bukan kurban, tapi secara istilah iya. Ya, kalau hukum bukan kurban, ayam yang dipotong, entok yang dipotong, soang yang dipotong. Kalau secara hukum bukan, tetapi secara istilah ya. Istilah, ya. Nah, kalau secara hukum yang dinamakan kurban itu apa? Wa fiqhan hiya zabhu hayawanin makhsusin bi niyatil qarabah bi waqtin makhsusin. Nah, secara hukum yang namanya kurban apaan tuh? Yang namanya udhiyah itu apaan? Ada 3 nih komponennya. Pertama, zabhu hayawanin makhsusin, hewannya khusus. Yang kedua, biniyatil qarabah, niatnya buat kurban. Yang ketiga, fi waqtin makhsusin, waktunya udah ditentuin. Jadi hewannya ditentukan, niatnya kurban, waktunya udah ditentuin. Ini harus ada 3-3-nya.
Nggak ada tiga-tiganya tidak dinamakan udhiyah atau kurban menurut bahasa kita. Ya. Hayawan maksus, hewan yang sudah ditentukan untuk kurban. Onta, sapi, kambing, ini. Kalau ada yang motong di luar ini nggak termasuk kurban. Ayam, entok, soang, burung, itu nggak termasuk. Ya. Nah, dari 3, onta, sapi, kambing. Nah, ini hewannya. Kemudian niatnya kurban. Nah, yang ketiga, waktunya harus di hari raya Idul Adha, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, gitu ya. Saya kasih contoh. Kalau ada orang yang motong ayam, niatnya kurban, waktunya Idul Adha, ini bukan kurban. Ya, kenapa? Karena ayamnya bukan binatang untuk kurban. Taruh dah contoh kedua, bapak motong kambing, niatnya kurban. Ini 2 udah benar, kambingnya benar, niatnya benar. Waktunya Muharram, berarti kan udah lewat haji, bukan dinamakan kurban. Kenapa? Kambingnya benar, niatnya benar, waktunya salah. Atau yang dipotong kambing, waktunya benar, hari raya Idul Adha, niatnya akikah, maka kambing itu bukan kambing kurban tapi kambing akikah. Gitu ya. Jadi 3-tiganya harus benar. Binatangnya entah kambing entah unta, yang kedua niatnya harus kurban, yang ketiga waktunya hari raya Idul Adha dan ayyamut tasyrik, hitungannya cuma 4 hari, 10, 11, 12, 13. Lewat dari hari ini maka tidak termasuk kurban. Atau belum masuk tanggal 10 Zulhijjah bukan termasuk kurban. Ya, itu. Jadi yang dinamakan kurban apa? Menyembelih hewan yang sudah ditentukan atau hewan yang khusus dengan niat kurban pada waktu yang sudah ditentukan atau waktu yang khusus. Ya, ini nanti kalau bapak ditanya, kudu paham nih sama jamaah teman-teman kita. Ya, karena kita ngaji, biasanya orang ngaji banyak ditanya, kurban apa sih bang? Nah, gue nggak tahu, lah kan ngaji. Ya kan gue ngaji doang, gue nggak ngerti. Gitu. Takutnya begitu kagak enak. Minimal bapak bisa jawab walaupun mungkin belum lengkap. Nah, kemudian waqad syuri'at bis sanati tsaniyah minal hijrah kaz-zakati was salatil idain. Nah, kurban itu mulai dilakukan, mulai disyariatkan itu di tahun kedua hijrah. Itu sampai zakat, sholat id, itu baru dilakukan. Artinya gini, semasa Rasulullah berada di kota Mekah belum dilakukan kurban, belum, masih di Mekah. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, 1 tahun setelah menetap di Madinah, maka di tahun keduanya, maka di situ disyariatkanlah kurban. Ya. Nah, kemudian dasarnya kurban apaan? Pertama firman Allah, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar.
Itu dasar ayatnya. Kemudian di ayat berikutnya wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Tuh, ya. Nah, sedangkan di hadis Nabi amma sunnah fa hadis. Di hadis Nabi pertama ma'amalu ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah ta'ala min iraqatid dam. Amal yang dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha adalah mengalirkan darah, artinya kurban. Ya. Wa inna dama, sesungguhnya darah yang mengalir itu akan menjadi ampunan buat kita. Kemudian dasar hadis apa lagi? Doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqrainaini. Baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing kibas. Amlahaini yang putih, aqranaini yang bertanduk. Ya, tuh. Jadi baginda Nabi berkurban, itu dasarnya, ya. Wal hikmah min tasyri'iha, apa sih hikmahnya dengan kurban itu? Huwa syukrullah ala ni'amihil muta'addidah, sebagai bentuk rasa syukur kita dari nikmat yang sudah Allah kasih banyak kami kita, Pak. Ya. Wa ala baqa'il insan min amin ila amin, dari tahun ke tahun Allah kasih kita nikmat, dari tahun ke tahun Allah kasih kita berkah. Maka setiap tahun usahain kita kurban. Kemudian walitakfir sayyi'ati anhu, supaya nanti dosa-dosa kita, kesalahan kita juga Allah ampunin. Ya, itu tujuan daripada kita melakukan kurban. Ya, maka saya berharap di kita nih Pak nih, jangan sampai nggak kurban. Ya diusahain lah. Bagaimana ya? Kalau memang tahun ini belum berkesempatan, nabung dah. Kan tiap tahun sering saya ingetin, bikin tabungan. Siapa yang kita amanatin, yang orang yang kita percaya buat megang duit. Sebab ini duit tabungan panas juga ini. Iya, iya. Ada yang pegang duit tabungan kurban. Giliran waktunya duitnya kagak, kurbannya kagak, orang hilang. Tuh, iya mau panas Pak. Sebab saya tuh megang duit kurban, ada aja orang datang mau minjem sampai saat ini apa duit kurban. Bentaran aja paling lama sebulan dah. Iya 4 bulan belum diganti. Nah, kan kalau udah masanya begini kan kita yang repot, besok mau beli hewan. Kalau saya tegas-tegasan, duit ada, cuman bukan duit saya. Kalau mau pinjam, nih orang-orang yang nitip duit ke saya, tanya ini semuanya nih, ada 30 orang. Lu tanyain atu-atu. Kalau dia kasih, gua kasih. Iya. Nah, kan pegang duit banyak juga Pak. Hampir 200 juta cash. Begitu. Makanya udah ada barang saya bayar gitu aja dah, biar aman tuh duit. Ya, itu. Ya kalau kita nggak motivasi dengan cara nabung, ujung-ujungnya berat gitu Pak. Ya 3,5 juta, berat banget gitu. Tapi kan kalau kita nabung minimal, alhamdulillah tabungan dapat 2 juta. Emang berapa sih kurban sekarang? 3,5 juta. Kan tinggal nambahin 1,5 juta. Nggak berat. Kalau ujung-ujung 3,5 juta berat. Nah itu, ya kalau alhamdulillah sih di tempat saya sudah lumayan, ada dapat 10 ekoran. Ya lumayan kalau alhamdulillah. Ya motivasi aja. Ya, nah itu. Nah kemudian apa sih hukumnya kurban? Nah ini hukumnya nih. Hukumnya kurban itu ikhtalafal fuqaha fi hukmil udhiyati hal hiya wajibatun aw am hiya sunnatun. Apakah kurban itu wajib atau sunnah sih? Faqala Abu Hanifah wa ashabuh innaha wajibatun marratun fi kulli amin 'ala al-muqimi min ahli al-amsar.
Wa dzakara Tahawi wa ghairuh anna ala qauli Abi Hanifah wajibah wa ala qauli sahabiyyin Abu Yusuf wa Muhammad sunnatul muakkadah. Jadi hukum yang pertama menurut mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah mengatakan wajib kurban setiap tahun. Pak, kurban itu menurut Abu Hanifah hukumnya wajib. Jadi kalau hukumnya wajib, orang yang kagak kurban apa? Kalau kurban hukumnya wajib, ada yang kagak kurban, dosa dia. Itu pendapat pertama. Ya. Nah kemudian innaha sunnatun muakkadatun ghairu wajibah wa yukrahu tarkuha liqadirin 'alaiha wa dzalika 'inda al-Malikiyah 'ala al-masyhur li ghairi hadbi minah wal akmalu 'indahum lil qadir an yudahha 'an kulli syakhsin anhu udhiyah. Menurut mazhab Maliki, hukum yang kedua bahwasanya kurban itu adalah sunnah muakkadah. Jadi yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kata mazhab Maliki begini, wa yukrahu tarkuha liqadirin. Kalau dia mampu makruh ninggalin kurban, kontrakan nade, kos-kosan nade, dikerja juga, tiap bulan dapat bonus, kagak korban, ya, nah gitu. Wal akmalu yang sempurna itu menurut mazhab Maliki diqadirin ayyudaha min kulli syakhsin 'indahu udhiyah. Kalau bisa yang cakep satu orang satu hewan kurban, suami atau istri atau anak atau terus begitu, yang cakep, yang sempurna, ya. Nah, itu hukum yang kedua. Wahia 'inda Syafi'iyah, hukum yang ketiga menurut mazhab Imam Syafi'i dibagi menjadi dua. Pertama sunnatu 'ainin lil munfaridi fil umuri marrah. Kata mazhab Syafi'i minimal orang itu berkurban minimal setahun, minimal seumur hidup sekali, minimal, ya. Nah hukum yang kedua menurut mazhab Syafi'i namanya sunnah juga. Kata mazhab Syafi'i yang pertama sunnatu ain, yang kedua namanya sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? In ta'addada ahlul baiti, kalau di rumahnya orang banyak, ada suami, ada istri, ada anak 10 misalnya. Fa idza fa'alaha wahidun min ahlil baiti, kalau di antara suami, istri dan anak-anak itu ada yang beli hewan kurban, kafa'anil jami', maka cukup buat semuanya. Artinya besok nih kalau kita motong, maka sini kalau saya motong selalu saya niatin itu ini atas nama siapa? Oh ini atas nama Ustaz Fauzan. Selalu saya belakangnya saya kasih Ustaz Fauzan wa ahli dan keluarganya. Supaya ketika dapat ampunan itu bukan dia doang, tapi istri dan anak-anaknya dapat. Kemudian ini atas nama siapa? Bang Naseh dan keluarganya, Bang Baihaqi dan keluarganya. Nah ini supaya mendapatkan pahala dan ampunan buat dia dan keluarganya. Begitu caranya. Memang begini Pak, banyak orang yang bisa motong tapi belum banyak belajar terkait dengan cara-caranya. Nah kalau motong asal berani beres sudah, ya, sah apa-apa. Cuman kan ini hewannya adalah hewan kurban, kudu disesuaikan dengan hukum. Walaupun itu sunnah, cari doanya, kemudian cari motongnya, gitu. Ya, saya sering perhatiin gitu ya Allah.
memang sih bisa. Main potong-potong aja gitu. Kan pisaunya harus benar yang tajam. Maka saya perhatiin ya. Dan kalau kita kagak suruh ngambek. Iya. Kita ajarin iya kita ajarin biasanya nggak juga ada. Iya. Ini pinter aja begitu. Saya potong itu belajar, kadang diingetin sama Ki Hasan Asy'ari almarhum. Diingetin caranya. Ini kan sekarang ini orang potong karena berani. Karena udah dipanggil ustaz, berani potong dah. Ditanya doanya juga dia nggak tahu. Yang penting bisunya tajam, yang penting kena leher. Iya bener nggak salah, bener cakep. Cuman ada sunnah-sunnahnya yang perlu dikerjain sama tukang potong. Lupa, ya begitu. Bukan aku kemarin potong semua tuh potong. Ya lu kudu baca juga doanya ini. Bukan apa-apa, ini kambingnya kambing kurban. Kalau kambing akikah kayak kambing buat acara nggak ada masalah. Potong yang penting baca bismillah jadi. Tuh ya. Jadi gini. Secara hukum yang namanya kurban itu satu wajib mazhab Hanafi, yang kedua sunnah muakkadah mazhab Maliki. Nah, mazhab Imam Syafi'i terbagi menjadi dua, satu sunnatu ainin. Artinya sunnatu ainin apaan? Minimal kita ini seumur hidup pernah kurban. Tapi yang kedua yang harus kita pakai namanya sunnah kifayah. Minimal dalam satu keluarga satu ekor. Artinya kalau di musola kita minimal dalam satu keluarga itu satu urunan. Lah nih anak tuh udah pada kerja, lakinya kerja, bininya kerja, anaknya kerja, kagak ngurban. Jangan. Ya kadang-kadang kan begini Pak. Kita ini bikin kupon tiap tahun nambah. Iya. Kalau tiap tahun bikin kupon murah, enakan dikit dah. Tahun kemarin kita bikin kupon 600, sekarang 300 saja dah. Yang 300 udah ogah terima. Cakepan tuh. Ini bikin tahun naik. Lah hewan kurbannya iya. Hewan kurbannya kagak naik-naik, segitu-segitu juga. Kadang ada minta tambahan kupon, tambahin sampai kuponnya. Iya. Ini warga udah mulai nambah nih. Dia nggak mikirin tuh. Nah sekarang samping 5, kupon 1000, bagiin diri aja. Nggak kebagian. Gimana? Gue nggak kebagian, aku musola kagak. Iya, makanya harus ada imbal balik. Ya, misalnya begini, kita ini di musola bikin 600 atau 700 kupon. Kan biasa dibagi tuh RT sekian, sekian kupon, RT sekian, sekian kupon. Ini jangan sampai RT sekian ada 100 kupon, atau warganya nggak ada yang ikut ambilan. Ada nggak di sini gitu? Iya nih, misalnya Pak Nasib, Pak RT 1, tiap tahun dapat kuponnya 100, warganya nggak ada yang ikut ambilan di musola. Kalau kita coret 100 sih gimana ya? Tuh, harusnya berbagi. Nggak apa-apa Pak, ini saya ngomong pahit, tapi tujuannya untuk semuanya. Bukan Bapak doang, saya ngalamin gitu. Sama ini pengalaman saya aja nih. Gak bilang, saya pontang panting cari semua. Telepon teman, gua kurang atuh nih, gua kurang nih, lu mau ikut gak nih? Ya dasar ikut dasar gitu. Lah orang mana-mana kurban di tempat kita, lah orang kita kagak ada yang kurban.
Udah gitu nanyain, oh dagingnya sekarang kecilan ya, kemarin setengah kilo sekarang cuma seperempat. Dan sekarang kan lihat dagingnya, lihat binatangnya. Iya, kadang-kadang begitu, udah terima masih protes, kagak terima, habis kita diomelin. Ya, iya maksudnya tanamkan pengertian gitu. Kalau memang hewannya tidak banyak, ya utamakan jamaah-jamaah yang rajin ke musola. Sebab jamaah yang ke musola nih, yang ini nggak dapat kupon, besok dia nggak ke musola. Ya jago kalau nggak percaya. Tahun ini Pak Kumis jangan kasih kupon. Oh, nggak dapat kupon, dia nggak datang ke musola. Lopek, Pak nggak pernah datang ke musola. Apaan? Nggak dapat kupon. Loh, gara-gara kupon aja dia kagak ke musola. Iya. Di pengajian saya begitu tuh ibu-ibu. Makanya jauh-jauh hari udah saya kasih tahu, tolong ibu-ibu yang ngaji catat semua. Ya, jangan sampai nggak kedapatan kupon. Yang kagak ngaji nggak dapat kupon nggak apa-apa, nggak ada resiko. Tapi kalau ngaji nggak dapat kupon, resiko, dia berhenti. Resiko. Sebab yang kagak ngaji belum tentu mau ngaji. Yang udah ngaji pertahanin biar tetap ngaji, kasih dia kupon. Kalau perlu 2. Kasih 2, setiap yang ngaji dia 2, tapi bungkusannya tetap kasih 1. Kan saya bilang kasih kupon doang, bungkusannya 1. Enggak, kalau di tempat saya begitu. Setiap yang ngaji itu harus prioritas. Yang kagak ngaji saya nggak prioritasin, biarin aja. Iya, saya biarin aja. Jadi kagak ngaji, itulah berkah. Masih gini, biar kita ngaji, selain kita dapat ilmu, dapat berkah semuanya, juga kita dapat perhatian. Gitu, ya. Iya, tetap loh, saya yang orang pot-pot saya kasih. Mujamaah saya dari Cipete saya kasih kupon. Udah mau ambil nggak ambil, nanti udah pegang kupon. Tapi diambil juga. Iya, dari Cipete datang ambil. Iya. Nah, saya kasih. Karena kudu dipertahankan, jauh-jauh aja di ngaji. Itu ngajar ibu-ibu tuh, ada yang tinggal di Jagakarsa, ada yang tinggal di Kalibata, yang bapak-bapak ada yang tinggal di Guru Alim, ada yang tinggal di Cipete, ada yang tinggal di Cilandak untuk pengajian malam Rebo, ada yang di Bukit 4, di Sikomah, dapat semua saya kasih semua. Soal dia mau ngambil nggak ngambil bukan urusan saya, urusannya itu udah dapat kuponnya. Tapi alhamdulillah pada ngambil semua, nggak apa-apa, gitu Pak. Lah kita kasih orang sini nggak ada yang ngaji. Iya. Makanya kadang-kadang ada orang gini, di sini kurban banyak banget, orang kampung nggak pernah dibagi. Saya bilang jangan salah juga, orang kampung di situ ngaji kagak, lalu kagak ngaji pengen dapat kurban dapat. Karena ada itu di satu tempat, gitu. Ya bukan apa-apa Pak, karena ini terkait dengan kebaikan, ya. Nah ini hukumnya. Hukum daripada kurban. Jadi kalau bisa kita usahain kurban Pak. Iya. Minimal banget di kampung dah. Kalau di kampung mungkin agak murahan, di kampung kagak. Di sini kagak. Orang Pak di kampung itu selalu mikir. Wah, si Ano kan kerja di Jakarta, pasti di kurban di kampung. Kagak juga. Dulu masih ada Ustaz Gopur almarhum, itu saya selalu kurban di kampungnya dia tuh, selalu. Ya, karena saya pernah main ke sono, saya tanya sama bapaknya, ini di sini masjid kalau kurban berapa ekor? Paling 3 ekor Ustaz. 3 ekor. Kambing 3. Yang perlu dibagiin berapa ya? Ya ada sekitar
80 sampai 100 kakak. Terus gimana? Nah, kambing 3 ekor bikinin sate. Iya, kalau di kampung tuh kulitnya itu dikerok, dipanasin, dibikinin sate, masih ada yang mau makan tuh Pak. Kalau kita kan kagak, buang-buang aja, kalau kagak ada mengurusin. Itu saking susahnya nyari orang korban. Dari dulu dari harga kambing 600.000 sampai terakhir saya nyetor tuh 2 juta. Berapa kambing di sini? Dulu tahun berapa itu? 600 tadi udah saya korban buat di sana. Nanti masih 1.200.000. Naik jadi 2 juta. Di sini udah pasaran 3 jutaan, yang kecil-kecil di sana masih standar 2 juta. Udah saya oper. Gitu. Kita lihat kesianan aja Pak. Jangankan yang jauh-jauh, yang dekat-dekat aja nih. Bekasi, Tangerang, Ciputat, dan di kampung-kampung sama Pak. Nggak kayak kita kan lumayan di sini. 4 ekor sapi, 20 ekor kambing. Udah gitu, daging kambing gak ada yang mau lagi. Iya, kita kasih kambing pulang balik lagi itu kan rapi tuh kan. Ini di rumah gak ada yang makan daging kambing, nah gimana nih carinya? Dan di tempat saya Pak 120 bungkus, gak ada yang ngambil. Kasih, saya pokoknya jangan daging kambing ya. Ya daging kambing nggak mau Ustaz, ganti aja dah. Ada 120 bungkus. Saya bawa ke pondok akhirnya ke Cikretek. 120 bungkus. Iya, kambing 21. Nggak ada yang ngambil, istilahnya. Ya kan jadi berapa bungkus tuh nggak ada yang, tapi sapi orang ngambil semua. Ini herannya ketika kita ajak urunan sapi dibeli kambing. Udah gitu diminta daging sapi lagi. Nah kalau memang kita pengennya daging sapi, urunan sapi dah. Biar sapinya banyakkan. Kalau sapi itu nanti kan dibahas dalam fikih itu yang afdal mana, kambing apa sapi. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan sapi. Sebab kenapa? Dagingnya lebih banyak, biar bisa didistribusikan. Gitu maksudnya. Ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup majlis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, hajat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama, manusia dan bangsa. Allah hindarkan kita semua dari bala, bencana, musibah, penyakit zahir dan batin. Kita doain yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan segala macam penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Telah berulang rahmatullah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita, pendiri, wakaf, penyumbang, donatur dari musolah dan majlis kita ini, kita doain semuanya Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir Allah limpahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang limpah penuh dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan seluruh jamaah haji yang menunaikan ibadah haji di tahun ini, khususnya jamaah kita, mudah-mudahan semuanya mendapatkan haji yang mabrur. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua, saya mau dibacakan suratul Fatihah untuk pembangunan dan pembebasan pondok pesantren yang saya dirikan. Dan saya ucapkan jazakumullah sangat jazak kepada semua jamaah dan warga Baik Sabilin yang kemarin sudah membantu. Mudah-mudahan semuanya apa yang diniatkan dikabul, dimudahkan, dilancarkan, dan semua hajatnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti menjadi penggantian yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.